Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami ingin lebih lagi dewasa di dalam Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Dipercaya Tuhan harus menjadi teladan. Kolose 1 ayat 25 mengatakan, Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perintah atau tugas yang kita terima pasti dapat kita kerjakan, karena di dalam kita ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Intim dengan Tuhan adalah kunci untuk hidup kudus. Pemazmur berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di zaman perjanjian lama, Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada orang yang Ia percayai, yaitu para nabi-Nya. Nabi adalah orang yang dipakai Tuhan menyampaikan isi hatinya. Mengapa seorang nabi bisa dipercaya sebagai penyambung lidah Tuhan? Karena mereka senantiasa menjaga hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga mereka sangat peka akan suaranya. Ketika kita mendisiplinkan diri membangun keintiman dengan Tuhan, kita sedang melatih kepekaan mendengarkan suaranya. Melalui Roh Kudus, Ia mengingatkan, menegur, dan mengarahkan kita ketika jalan kita mulai serong. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang yang aktif, tekun, dan setia, bukan kepada yang pasif dan bermalas-malasan. Untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Rasul Paulus berkata, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus melatih dan mendisiplinkan hidupnya agar ia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sama seperti seorang atlet yang tiada hari tanpa berlatih dan bekerja keras. Practice makes perfect. Tanpa mau berjeri lelah, mustahil kita memperoleh hasil maksimal. Bagaimana Tuhan akan mempercayakan sesuatu pada kita bila kita malas membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman-Nya, malas terlibat pelayanan, dan tidak mau mengembangkan talenta yang ada? Ingat, setiap talenta yang ada di dalam diri orang percaya harus dikembangkan. Bila tidak, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Jadi, kita harus berani menolak semua jenis kompromi terhadap dosa, supaya hidup kita bisa menjadi teladan. Semakin hidup kita menjadi teladan, semakin besar pula kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kepada kami kunci dipercaya Tuhan, yakni menjadi teladan. Biarlah kami boleh menjadi teladan dalam perkataan, sikap, tutur kata, keputusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami dan kepada semua pendengar yang hamba-Mu kasihi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada problem masalah Tuhan berikan kemampuan untuk melampaui masalah tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat. Amin.